Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat Ampana Hidrofarm, hidroponik ini yang pertama saya terinspirasi di medio 2017. 2017 itu saya sebagai ASN yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Di medio 2017 itu kita ada isu nasional yang dengan program Germas. Nah, Germas ini antara lain untuk mengkonsumsi sayuran sehat tentunya kan. Nah, saya terinspirasi dari situ, kemudian mencoba melakukan ini dengan media atau sistem hidroponik. Waktu itu saya memulai dengan secara sederhana, sangat sederhana. Kita memulai dengan bahan-bahan bekas yang dulu itu sistemnya rakit itu kita lakukan dengan mengumpulkan barang-barang bekas. Itu di medio 2017. Seiring dengan waktu, karena saya juga tidak punya basic di pertanian, ya kita lihat sumber-sumber dari media-media. Kemudian di akhir 2018 saya mulai dengan sistem NFT, sistem aliran tipis menggunakan pipa. Nah, yang kita budidaya di sini yang pertama itu di awal-awal saya masih budidaya kangkung. Kangkung itu kita coba budidaya, ternyata alhamdulillah hasilnya bagus. Waktu itu kalau saya nggak salah ingat 18 hari sampai 20 hari kita panenkan. Kemudian karena ini juga sudah memakan kos biaya anggaran, jadi kita mencoba untuk bagaimana memproduksi untuk bisa dikonsumsi, paling tidak kita bisa menutupi biaya ini. Nah, itu yang kemudian kita lakukan di tahap-tahap awal itu. Nah, kemudian sekarang saya sudah mencoba untuk mengkomersilkan ini. Di awal-awal karena jumlahnya titik tanamnya juga masih sedikit, ya kita tanam, kita tunggu panen, tanam lagi, selanjutnya panen lagi. Jadi itu juga yang mungkin konsumen belum tetap. Kenapa? Karena kita produksinya 1 bulan panen, nanam lagi. Nah, sekarang dengan jumlah titik tanam yang sudah lumayan, kita buat siklus. Kita buat siklus tanamnya. Kita semai tiap 5 hari. Nanti panennya kita juga tiap 5 hari. Ya. Kita semai tiap 5 hari, nanti kita juga panen tiap 5 hari. Nah, ini saya perlihatkan ini yang disemai. Ini media semai ya. Ini usia semai ini 3 hari. 3 hari ini. Malam ini malam keempat. Ya. Kalau ini sudah usia 10 hari. 10 hari. Jadi nanti setelah dia berusia 2 minggu nanti ini, nanti kita pindahkan di instalasi peremajaan. Nah, ini namanya peremajaan. Kita remajakan di sini. Ini jarak tanamnya dekat, ya. Jarak tanamnya ini dekat. Ini asnya mungkin titik tengahnya jaraknya 8 cm. 8 cm ya. Jadi di sini 2 minggu.
2 minggu di sini. Ya ini mungkin insya Allah kalau hari Minggu kita pindah tanam. Kita pindah tanam yang ini. Nah, kemudian nanti setelah 2 minggu di sini, ya kita masukkan di sini. Ini untuk apa namanya, instalasi atau modul produksi. Jadi kita semai itu, semayannya kita harus sesuai dengan jumlah titik tanam yang harus kita produksi. Kemudian kita tambahkan 10%. 10% itu ya sudah tinggi tingkat kegagalannya. Jangan sampai ada benih-benih yang kita semai tidak hidup, ya kan? Jadi begitu kita pindah tadi di permajaan, sudah kelihatan yang hidup. Nanti dari permajaan kita lihat lagi di sini. Jadi yang di permajaan yang tumbuhnya itu kurang bagus, kita tidak pindahkan. Jadi yang di sini semua itu rata-rata yang kita lihat pertumbuhannya sudah bagus. Nanti siklusnya seperti ini. Ini sekarang dia panen, kemudian yang di sebelah sana lagi setelah ini sana lagi panen, kemudian ini di kanan saya lagi. Nanti sirkulasi dia, tersiklus, biar konsumennya bisa berharap. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan konsumen itu selain kualitas juga kontinuitas. Jadi kontinu. Kalau tidak kontinu, konsumen tidak bisa berharap ke kita. Gitu. Jadi harus kontinu. Jadi di samping kualitasnya bagus, kontinu dan konsisten. Gitu. Kemarin ada kangkung. Ini saya budidaya selada. Ini selada, ini sekarang usia panen, ya, usia panen yang ini di umur 40 sampai dengan 45 hari setelah semai. 40 sampai dengan 45 hari setelah semai kita panen. Nah ini sekarang dia usianya 1 minggu setelah pindah tanam. Begini, akarnya bersih, ya. Gitu. Jadi begini saja. Kita tidak gunakan media lain selain air, yang tentunya yang di sebelah sana itu namanya sawi sendok, biasa dibilang pakcoy. Ini permajaannya. Permajaannya ini baru semalam saya pindah tanam, ya. Baru semalam ini. Dari malam saya pindah tanam dari Semayan ke permajaan. Ini yang siap panen. Siap panen. Kemudian yang di sebelah sana, kemudian di atas. Jadi tetap tersiklus dia. Siklus tanamnya harus diatur. Gitu. Jadi ini kita tidak gunakan bahan kimia untuk menyemprot. Ada buktinya ini ada dimakan serangga, ya, daunnya ini ada dimakan serangga. Artinya menurut teman-teman pertanian sih, kalau dimakan serangga, kalau kita pakai bahan kimia itu biasanya daunnya tidak dimakan serangga. Jadi ini ada beberapa yang dimakan oleh serangga. Kemudian apa lagi? Untuk lokal Ampana dan sekitarnya, kalau selada kita jual 5.000 per pohon. 5.000 per pohon. Kalau ini kita jual 4.000. Karena ini usia panennya 28 sampai 30 hari.
Kalau ini selada dia agak lama. Dia 1,5 bulan. Cuman karena siklus tanamnya kita atur, jadi panennya juga terus tidak pernah putus. Kenapa juga tidak putus? Karena kita juga tanam sesuai dengan kebutuhan atau pesanan konsumen gitu. Ini di samping kita pasarkan di Ampana sendiri, di Ratolindo dan Ampana Kota, saya juga sering pasarkan ke Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, kemudian ke Kabupaten Banggai ya, bukan Bangka atau balik Banggai, Luwuk tepatnya. Kemudian ke Morowali. Itu konsumen yang sementara kita layani. Kalau kemudian produksi ini, kita sih sebenarnya bisa produksi sampai dengan 70-80 kilo per minggu untuk pakcoy. Kemudian untuk selada ya, untuk pakcoy sebenarnya kalau kita mau produksi optimal juga itu bisa sampai dengan 60 kilo per minggu. Tapi kita tidak produksi segitu karena konsumen juga masih terbatas. Tapi mungkin ya seiring dengan masih barusannya dengan COVID, lihat ekonomi masyarakat juga baru mulai, jadi kita baru produksi itu. Sebenarnya biar produksi lebih sih, ini kan di atas ini saya buat 2 lantai sebenarnya, pipanya masih ada, cuman belum diproduksi. Contohnya yang di depan sana itu 2 lantai saya buat, ini juga 2 lantai saya susun. Saya belum pasang pipanya karena belum produksi. Hasil produksi tadi yang ini pakcoy bisa kita produksi sampai dengan 60 kilo per minggu. Kalau selada, kalau kita optimal juga bisa sampai dengan 80 kilo per minggu. Tapi kita dengan kondisi sekarang kita masih produksi dengan estimasi 50 kilo per minggu untuk selada, 30 kilo per minggu untuk pakcoy. Nah, selada ini sendiri kalau kita jual per kilo itu 50.000 per kilo dengan estimasi 8 pohon sampai dengan 6 sampai dengan 8 pohon per kilogram. Kalau pakcoy 7 sampai 9 titik tanam atau pohon per kilogram. Ini lepas dari saya nutrisionis ya atau di bidang gizi, tapi saya kira secara umum tahu bahwa ketika kita mengkonsumsi sayur itu kebutuhan vitamin dalam tubuh bisa terpenuhi dengan sayuran hijau, ya kan? Jadi apalagi ini kita tidak gunakan bahan-bahan kimia pestisida untuk pengendalian hama. Kita menggunakan jaring, diupayakan dikelilingi meminimalisir serangga untuk masuk. Yang agak kesulitan itu kalau di musim penghujan. Nah ini juga karena kita punya standar air ini, ya saya tidak perlu bilang bagaimana standarnya kan. Kalau so gelap di atas, so keruh dalam pipa, ya kan. Nah itu yang kita tidak bisa hindari. Makanya saya buat saringan sederhana, namanya saringan pasir lambat untuk bisa memfilter paling tidak tingkat kekeruhan itu untuk kemudian kita gunakan.
Kalau ada yang pingin, ada yang butuh, ada yang mau dengan dua produk ini, pakcoy sama selada, silakan hubungi atau datang aja ke Jalan Sungai Bongka, ya, di atas Samsat. Ada kelihatan di Ampana Hidrofarm. Atau bisa juga pesan, ya, buat kita di sini. Insya Allah kita siap setiap saat